Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farouk Madani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang melecehkan, menghina, atau menyerang tubuh bagian fungsi reproduksi seseorang. Karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibatkan adanya penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan yang optimal. Kekerasan seksual muncul karena adanya beberapa faktor, yakni faktor individu, yang mana perilaku tersebut sudah memiliki fantasi seksual dan kecanduan alkohol. Yang kedua, faktor kehubungan yang dimana pelaku tersebut sudah mengalami pelecehan fisik. Yang ketiga, yakni faktor hukum, yang mana lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Dampak dari adanya kekerasan seksual yang ditimbulkan dari korban berdampak psikologis, yakni mengalami trauma yang mendalam dan stres yang mengganggu fungsi dan perkembangan otak korban. Yang kedua, dampak fisik, yakni penularan penyakit seksual, luka internal, dan pendarahan yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga, dampak sosial, yakni dikucilkan dalam kehidupan sosial. Pada tahun 2021, laporan kasus kekerasan seksual mencapai 27.380 kasus dan kasus yang berhasil diselesaikan ialah 16.343 kasus. Pada tahun 2022, laporan kasus kekerasan seksual mencapai 11.012 untuk anak dan 5.040 kasus untuk dewasa. Dari total keduanya tercatat 16.892 kasus yang telah diselesaikan. Kemudian 2.739 kasus dilaporkan secara mandiri. Pada tahun 2023, laporan kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 6.490 dan pada dewasa 6.490 dengan total seluruhnya mencapai 11.780 kasus. Pada tahun 2024, laporan kekerasan seksual terhadap anak mencapai 7.623 kasus, masing-masing sebanyak 3.039 kasus kekerasan fisik dan 3.019 kasus kekerasan psikis. Jadi hasil data dari kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu semakin meningkat, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan, yakni sebanyak 4.370 kasus. Mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, kami mengambil 4 contoh. 1. Kasus kekerasan seksual oleh pengasuh ponpes kepada beberapa santriwati. 2. Kasus pencabulan santriwati yang ada di Jombang. 3. Kasus kekerasan seksual terhadap 43 santri di Agam. 4. Kasus pelecehan oleh dosen kepada mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Dari beberapa kasus ini dapat menunjukkan bagaimana posisi kekuasaan dapat disalahgunakan, terutama di lembaga pendidikan agama. Dari korban sendiri, adanya rasa takut untuk melapor karena stigma sosial dan ancaman terhadap reputasi dan keluarga. Jadi, penyelesaian kasus kekerasan seksual ini memerlukan 3 aspek. 1. Membangun sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. 2. Pengambilan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. 3. Meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan perlunya perubahan kebijakan.